wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, ikhwan maupun akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berkumpul di majelis ilmu dari masjid Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang berkumpul di majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya, Allah turunkan di dalam hati mereka sakinah, kekuatan, yaitu diberikan keyakinan yang kuat yang menjadikan dia tenang, tidak tergoyahkan oleh syubhat-syubhat yang datang dari samping, kiri, kanan, depan, belakangnya, terlebih di zaman yang syubhat itu merajalela, kata Rasulullah. Bahkan syahwat, karena fitnah akhir zaman itu syahwat dan syubhat. Syahwat, dosa-dosa dan kecintaan terhadap dunia yang sangat dahsyat bagi manusia. Kemudian syubhat, ucapan-ucapan yang datang dari orang-orang yang ingin mengotori agama ini, pernyataan-pernyataan yang mendangkalkan keimanan, yang tidak berlandaskan kepada dalil yang sahih ataupun ayat Al-Quranul Karim. Itulah sakinah yang akan diperoleh oleh seseorang yang duduk di majelis ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat yang senantiasa berdoa memohon ridha dan ampunan untuk siapa saja yang duduk di majelis ilmu. Ikhwan sekalian, para jamaah yang semoga kita sama-sama memperoleh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita akan melanjutkan kajian yang sangat pokok dalam agama kita, menjaga tauhid dari hal-hal yang akan mengotori maupun menghilangkannya, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman, maksudnya di sini adalah bertauhid. Walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak membuka peluang talbis dalam keimanannya, pengotoran dengan kesyirikan dan berbagai macam hal-hal yang akan menjadikan tauhidnya itu kotor dan hilang, bahkan menjadikan dia terjerumus di dalam kekufuran.
dia tidak berikan kesempatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala ulaika lahumul amn. Kata Allah, merekalah yang Allah jamin mereka itu memperoleh keamanan dalam hidup ini. Keamanan dari segala macam yang akan menjadikan hatinya tidak tenang. Aman dari rasa takut kepada selain Allah, aman dari rasa takut terhadap kekurangan materi dunia, dan berbagai macam bentuk keamanan yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan kepada orang-orang yang menjaga tauhidnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka akan senantiasa memperoleh hidayah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan ya'malu biha. Sesungguhnya seorang mukmin tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan baik yang dia lakukan, sekecil apapun. Yu'ta biha fid dunya, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang ada pada dirinya, sesuai dengan kadar keimanan yang Allah berikan karunia-Nya di dunia. Wa yujza biha fil akhirah, dan diberikan balasan yang sempurna terhadap amalnya di akhirat. Karena rezeki yang kita peroleh, ya, kesehatan, ya, kecukupan dalam materi, dalam keluarga, dalam hidup ini, tempat tinggal yang layak kita huni, itu bukanlah pada hakikatnya balasan amal. Itu karunia Allah. Maka ada dipisah oleh Rasul dengan kata yu'ta biha fid dunya wa yujza fil akhirah. Dibedakan dalam hadis ini, kata para ulama, yu'ta itu diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kafir saja nanti diberikan makan oleh Allah kalau berbuat kebaikan, maka yang mukmin diberikan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Diberikan di dunia karunia-Nya, bukan ya balasannya. Karena balasan amal itu Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba namun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata dan berusaha semaksimal mungkin ya menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh Rasul dari perintah Allah itu, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih, yang sempurna di akhirat. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Najm, ya, "Tsumma yujzahul jazaa'al awfa." Kemudian Allah akan memberikan balasan di akhirat dengan balasan yang sangat sempurna. Sebelumnya Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya tidak ada bagi seorang manusia kecuali apa yang dia usahakan. Wa inna sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya apa yang dia lakukan itu dia akan lihat. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian Allah akan memberikan balasan yang sungguh sangat sempurna. Kesempurnaan balasan itu menjadikan seseorang itu sampai lupa penderitaan di dunia yang dialami. Dalam hadis Bukhari seperti itu
didatangkan seorang yang paling menderita di dunia di kalangan orang-orang yang beriman. Namun dia adalah ahli surga. Lalu dimasukkan sebentar di dalam surga. Fayus'al, ditanya, hal marra bika bu'sun? Pernahkah kamu merasakan sakit di dunia? Maka jawabannya sangat jelas yang menunjukkan betapa sempurnanya balasan Allah. Baru sebentar dimasukkan ke surga. Lalu ditanya, padahal dulu di dunia dia adalah orang yang paling menderita. Maka dia menjawab, ma marra bi bu'sun qattun ya Rabb. Dalam hadis Bukhari dengan redaksi seperti itu. Ma marra bi bu'sun qat ya Rabb. Saya tidak pernah mengalami penderitaan sekecil apapun di dunia ya Allah. Padahal dulu di dunia adalah orang yang paling menderita. Ini menunjukkan balasan Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Baru dimasukkan ke surga. Begitu selesai semua ahli surga sudah masuk, maka ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah wahai penduduk surga, ya, hal azidukum? Dalam redaksi ada di antaranya kama qal, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maukah aku tambahkan bagi kalian kenikmatan wahai penduduk surga? Maka penduduk surga mengatakan, alam tubayyid ujuhana ya Rabb, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami ceria, berseri-seri, dan memberikan nikmat yang kami tidak sangka-sangka, luar biasa. Lupa ya penderitaan-penderitaan dan menganggap itu sudah sempurna betul-betul. Ada hal yang ditambahkan oleh Allah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ahlal jannah, haramtu alaikum ghadabi. Dalam redaksinya itu al-qama qal, supaya saya tidak salah, karena ada beberapa ya kata yang ya sedikit saya ini ya ragukan ini ya. Di antara ucapan ahli surga itu mengatakan, bukankah ya Rabb engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri ya, ceria, dan telah engkau penuhkan kenikmatan di dalam surga ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah wahai penduduk surga, ya haramtu alaikum ghadabi wa ahlaltu alaikum ridwani. Saya haramkan atas kalian murkaku dan aku halalkan seterusnya ridhaku. Aku ridha terus kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu sebagai tambahan. Nikmat yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada ahli surga untuk melihat wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Sempurna balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Maka harus kita jaga tauhid ini. Dan insya Allah ya, kita akan lanjut dalam rangka penjagaan tauhid ini ke pembahasan usul anwa'il irriddah. Saya ingat kemarin di halaman, kalau terjemahan halaman 12. Ya. Halaman 11. Siapa yang bawa bukunya? Ya? Iya.
Iya, halaman 16. Macam-macam kekufuran. Silakan. Tafadhal. Dibaca. Macam-macam kekufuran. Kufur dengan keyakinan, yaitu seseorang yang meyakini dengan hatinya apa-apa yang membatalkan Islam, seperti meyakini bahwa sholat tidak wajib dan tidak ada nilainya, akan tetapi hanya sebagai perlindungan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dia melakukan amal perbuatan secara zahir, tapi dalam hatinya tidak meyakininya. Akan tetapi ia hanya menampakkan keislaman dengan perbuatan tersebut dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun hatinya kafir. Jadi macam-macam kekufuran, yaitu yang akan menjadikan seseorang keluar dari Islam. Ar-ruju' anil Islam. Ya, ar-riddah sudah dijelaskan definisinya adalah ar-ruju' anil Islam. Orang yang keluar dari Islam setelah tadinya muslim, lalu melakukan kekufuran, maka dia keluar dari Islam. Di antara yang menjadikan seseorang riddah atau keluar dari Islam adalah kufur. Ya. Macam-macam kufur, ada kufur bil i'tiqad. Di halaman 16 kalau terjemahannya. Ya. Kufur bil i'tiqad. Orang yang kufur terjerumus di dalam kekufuran yang dimana kekufuran itu disebabkan keyakinan. Ayyataqidal insanu biqalbihi ma yunaqidul Islam. Bila seseorang berkeyakinan dengan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Contohnya, kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, ka'an ya'taqid anna salata ghair wajibah. Seseorang berkeyakinan bahwa salat tidak wajib, padahal ma'lumun bid darurah, semua orang tahu. Maksudnya di sini adalah para kaum muslimin, terutama para ulamanya, orang-orang yang berilmu, bersepakat bahwa salat itu wajib. Lalu ada orang berkeyakinan di dalam hatinya bahwa salat itu tidak wajib. Ditambah lagi walaisa laha qimah, dan tidak ada apa-apanya katanya salat itu. Tidak wajib dan tidak ada nilainya. Wa innama hiya min babil mujarad. Dia juga kalau di dalam terjemahan itu dia melakukan mujarah. Dia melakukan sesuatu, berkeyakinan dalam hatinya apa-apa yang membatalkan Islam. Meyakini bahwa sholat tidak wajib dan tidak ada nilainya, akan tetapi hanya sebagai perlindungan, mujarad. Dia sholat itu hanya untuk supaya tidak diganggu oleh kaum muslimin, jiwanya atau hartanya. Itu yang dimaksud dengan mujarah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, apabila mereka inistajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang-orang kafir minta perlindungan karena diserang oleh musuh, lalu minta perlindungan,
Maka Allah mengatakan fa'ajirhu, berikan dia perlindungan, jaminan keamanan, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia bisa mendengarkan kalam Allah. Fa'ajirhu, berikan dia perlindungan. Nah, kalau ada orang berkeyakinan bahwa sholat tidak wajib, namun dia melakukannya supaya tidak terganggu jiwanya, tidak dibunuh, tidak disakiti fisiknya, atau hartanya, atau anak-anaknya, supaya tidak terganggu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka sekalipun dia melakukan sholat, kata para ulama, dia batal keislamannya, kufur. Iya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik, mislama alaihil munafiqun, sebagaimana yang dilakukan oleh munafik, fayati bil a'mal fi dhahirah, dia melakukan amal-amal yang sifatnya zahir, kelihatan, namun di dalam keyakinannya sebaliknya. Dia berpuasa yang kelihatan, tetapi dia berkeyakinan puasa tidak wajib, hanya sebagai perlindungan diri supaya tidak disakiti oleh kaum muslimin, oleh orang-orang sekitarnya. Walakin min qalbihi la yu'minu biha, tapi hatinya tidak mengimani itu wajib. Innama yatadhaharu biha wa yatakallamu bisyahadatain wa qalbuhu kafir. Juga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun hatinya mengingkari apa yang menjadi isi dari syahadatain itu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang pantas disembah, kemudian Muhammad adalah Rasul, utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Itu dia tidak yakini, hanya sebatas ucapannya saja. Maka ini disebut orang yang kufur. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ya membawakan dalil yang ada di dalam surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Juga yang sering kita baca di awal-awal Al-Baqarah ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang di lisannya saja dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, di dalam hatinya sama sekali tidak beriman. Itu orang munafik, di lisannya saja bersyahadat, di perbuatan zahirnya saya dia sholat, pada hakikatnya hatinya meyakini bahwa sholat tidak wajib. Maka Allah menyatakan langsung tentang orang munafik itu, apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, kemudian mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, tapi di lisannya saja. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah lah yang lebih tahu engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang lebih tahu bahwa orang munafik itu sebenarnya dusta, hanya di mulutnya saja mengatakan
engkau adalah Rasulullah, atau bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Mereka sampai berani bersumpah, kata Allah, ittakhadhu aymanahum junnah, menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai tameng, junnah, ya, yaitu satrah yastatiruna biha, sebagai tameng untuk berlindung. Ya. Mereka berani bersumpah. Ya. Wasaddu an sabilillah, mereka dalam perbuatannya, pada perbuatannya menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, dalam surat Al-Fath. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya apa yang sebenarnya tidak ada di dalam hati mereka, atau diingkari oleh hati mereka. Fa idza taqada bi qalbihi al-kufra sara kafiran. Kalau ya dia beriktikad, berkeyakinan dengan hatinya kekufuran, walaupun sekedar hanya keyakinan, ya, maka dia adalah orang yang kafir. Walau lam yaf'al au yatakallam, sekalipun dia tidak mengucapkan, mengatakan saya tidak yakin sholat itu wajib, ya. Dia tidak ucapkan, tetapi di dalam hatinya dia mengatakan sholat itu nggak wajib. Dalam hatinya, puasa itu tidak wajib, ya. Dia tidak berbicara, tetapi di dalam hatinya berkeyakinan, maka dia kafir. Walau kana bi dhahiri yaf'alul a'mal at-thayyibah, sekalipun zahirnya, dalam yang tampak dia melakukan amal-amal yang baik, min salat wa jihad wa sadaqah, baik berupa salat, dia ikut berjihad, bersedekah, bertutur kata yang baik. Kan ada ya, syubhat-syubhat yang ditanamkan oleh orang-orang dulu, pernah kita katakan jil, ya, istilah jil itu jaringan Islam liberal. Yang penting hubungan sesama manusia baik, tutur kata baik, tidak mengganggu orang, ya. Mereka berkeyakinan bahwa seluruh agama itu sama, katanya. Yang penting tutur kata kita baik, muamalah dengan orang lain baik, ya udah. Ini tidak bisa menjadikan mereka menjadi muslim. Tetap itu adalah kekufuran kalau berkeyakinan bahwa tidak perlu sholat, tidak wajib sholat, tidak wajib berpuasa. Walau kana bi dhahiri yaf'alul a'mal at-thayyibah, sekalipun dia juga berkata, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, namun hanya sekedar di mulut. Walakinnahu biqalbihi yukadzibu bidzalika, namun hatinya mendustakan itu, apa yang dia ucapkan. Fahadza kafirun, maka keyakinan seperti ini adalah termasuk kufur, ya. Inilah menjadi karakter orang-orang munafik. Hadza dinul munafiqin. Ini cara beragamanya orang munafik. Di hatinya mengingkari semua hal-hal yang disepakati oleh syariat bahwa itu wajib, mereka mengingkarinya.
tidak mengatakan wajib, lalu hanya mengucapkan saja, mengatakan itu wajib. Ya. Ada dinul munafiqin. Ini cara beragamanya orang munafik. Hum fid darkil asfali minan nar. Mereka itu berada di keraknya api neraka. Sekalipun mereka sholat, kita tidak bisa, ya, apa namanya, memang tidak bisa mengetahui. Munafik itu makanya lebih berbahaya dari orang kafir. Lebih berbahaya dari orang kafir. Pada zaman Rasulullah SAW, ya, para sahabat itu berhati-hati terhadap orang-orang munafik, karena mereka itu secara casingnya, ya, luarnya kelihatan seperti orang muslim, tetapi hatinya mengingkari, ya, kufur. Mereka kufur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, lanjut, al-kufru bil fi'li. Kufuran dengan perbuatan, seperti menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah keluar dari agama Islam dan menjadi murtad, karena ia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab penyembelihan adalah ibadah. Bila menyembelih untuk sesuatu yang diagungkannya seperti berhala, kuburan, dan lainnya dari sesembahan-sesembahan kaum musyrikin, meski tidak mengucapkan sesuatu, maka ia telah kafir. Bahkan jika ia menyembelih untuk patung atau sujud kepada patung atau kuburan yang termasuk berhala kaum musyrikin pada saat ini, maka ia telah kafir. Jika menyembelih atau sujud kepada kuburan, maka ia telah musyrik, meski ia juga mendirikan sholat, berpuasa, naik haji, atau membaca Al-Quran. Karena perbuatan syirik ini semua membatalkan agamanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Ya. Jelas. Ya. Menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih itu adalah bentuk ibadah. Maka Rasulullah SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah mengatakan, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Yang menunjukkan haramnya, dalil yang menjadi pijakan bahwa sesuatu hewan yang disembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala haram, termasuk bangkai. Kata Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, waddamu, dan darah, walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillah, dan hewan yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, ya, inna salati wa nusuki. Nusuk itu adalah sembelihan, adzabah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Seorang muslim harus mengatakan gitu. Sesungguhnya, ya, ibadahku, ya, inna salati, salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan, karena merupakan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak diibadati. Menyembelih untuk selain Allah berarti beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bentuk kesyirikan. Sebagaimana sujud sama kepada selain Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sekiranya saya boleh memerintahkan seseorang manusia untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud di hadapan suaminya. Tapi tidak boleh, karena sujud itu adalah ibadah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, jangan sujud kepada selain Allah Subhanahu. Jangan berdoa kepada selain Allah. Ya. Maka seseorang yang menyembelih, sujud kepada berhala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah terjatuh ke dalam kemusyrikan. Sekalipun dia sholat, berpuasa, berhaji, sering membaca Al-Quran, mengkhatamkan setiap sepekan sekali, kalau dia melakukan hal-hal yang tadi, maka kufurlah dia, batallah keislaman. Ya. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang menunjukkan kesyirikan. Syiriknya itu syirik yang besar. Bukan lagi syirik kecil, tapi syirik yang besar. Menurut kita, ya kan sekedar ayam kecil, ya, disembelih atas nama berhala atau menyebut nama Isa, kemudian ya, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menurut manusia remeh, tetapi itu adalah ibadah. Maka kita perlu ingat kembali hadis tentang dua kelompok manusia yang melewati ya suatu kaum, suatu perkampungan. Di perkampungan itu kata Rasulullah SAW ada berhala milik kaum itu. Maka pimpinan kaum itu mengatakan kepada dua kelompok orang, dua orang. Kepada yang pertama mengatakan idbah, sembelihlah, wa qarrib li asnamina, sembelihlah sesuatu untuk berhala kami. Orang yang pertama mengatakan, kami tidak memiliki sesuatu untuk disembelih dan dipersembahkan untuk berhala. Qarrib walau dzubabatan. Dalam hadis itu dijelaskan, pimpinan kaum itu mengatakan, sembelihlah walaupun seekor lalat. Sembelihlah walaupun seekor lalat. Maka diambillah lalat, ditangkap lalat, kemudian dipotong, dipersembahkan ke berhala. Maka dengan itu kata Rasulullah, dia masuk ke dalam neraka. Karena sudah melakukan kesyirikan, persembahan kepada selain Allah dengan menyembelih untuk selain Allah. Uhilla li ghairillah. Ya. Dengan itu dia masuk neraka karena seekor lalat. Kepada yang satu lagi, pimpinan kaum itu mengatakan, qarrib wadhbah, sembelihlah sesuatu. Maka orang yang kedua mengatakan, ma uqarribu illa ilallah, saya tidak akan pernah menyembelih, berkurban kecuali hanya kepada Allah. Maka pimpinan kaum itu, kepala suku itu mengatakan, langsung mengambil pedang dan menebas leher lelaki itu. Maka dengan itu dia masuk ke dalam surganya Allah. Ditebas, mati karena membela tauhidnya. Karena menyembelih itu adalah kepada selain Allah merupakan syirik besar. Maka dengan menjaga tauhidnya,
dari sekedar hanya sekalipun diminta untuk menyembelih lalat saja, tapi untuk dipersembahkan kepada selain Allah, ya, dia tidak mau. Maka dengan itu dia masuk surga. Seperti itu. Wa ammal kufru bisyak. Lanjut, kita selesaikan ini. Kufur karena ragu. Kekufuran dengan keraguan, asyak. Keraguan maksudnya adalah maju mundur. Jika seseorang ragu dalam hatinya, apakah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar atau tidak benar? Kebangkitan itu atau ada atau tidak? Surga dan neraka itu ada atau tidak? Maka orang ini menjadi kafir karena keraguannya. Meski ia mendirikan sholat, berpuasa, dan melakukan amal-amal perbuatan, jika ia tidak mempercayainya dengan pasti dan ia masih mempunyai keraguan dan ketidakpastian atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata bahwa itu bisa jadi benar dan juga bisa jadi tidak benar, maka orang ini menjadi murtad dari Islam meski ia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tanpa meyakininya maknanya. Tapi bagi kita tidak ada jalan lain selain menghukuminya dengan zahirnya. Adapun yang ada dalam hatinya yang berupa keyakinan atau keraguan, keimanan atau kekufuran, maka tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syak, jelas. Ragu-ragu. Ya. Kalau diistilahkan dengan maju mundur tadi, ya kurang pas. Yang jelas dia kurang yakin. Ya. Antara yakin dan tidak, itu ragu-ragu. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang-orang munafik itu ragu. Ke orang kafir enggak, ke orang mukmin tidak. Artinya mengingkari syariat ini sama sekali tidak. Meyakini juga tidak. Artinya itu yang disebut ragu-ragu. Maka Allah menyebut itu sebagai penyakit. Ya. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada keraguan. Penyakitnya itu adalah ragu. Ya. Tidak boleh dibiarkan. Kita tidak boleh sedikit pun memberikan celah sekecil apapun untuk keraguan. Apabila sudah datang kepada kita dengan dalil yang sahih, ajaran Islam ini sekecil apapun, termasuk yang banyak diragukan, padahal dalilnya sahih tentang Rasulullah mengatakan apabila idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmisu summa falyatrahu wa in syaa'a falyashrab atau kama qala. Apabila lalat jatuh ke dalam air minum seseorang, bejana minum seseorang, maka hendaklah dia tenggelamkan seluruhnya. Ya. Kemudian ya, falyatrahu, hendaklah dia mengambil lalat itu dan membuangnya. Jika dia suka maka dia minum. Fa inna fi ihda janahaihi da'un wa fil ukhra shifa. Karena pada salah satu sayapnya itu ada penyakit, namun pada sayap yang lainnya itu ada obat. Ini datang, kata para ulama, dengan riwayat yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Sanad-sanadnya itu memenuhi semuanya persyaratan hadis sahih. Hadis lalat itu banyak yang diragukan. Kalau itu datang kepada kita berdasarkan sanad yang sahih, maka tidak boleh diragukan. Meragukan ajaran Islam sekecil apapun itu adalah benih kemunafikan.
benih kemunafikan. Kalau dalam urusan yang kecil seperti itu mungkin ya Allah Subhanahu wa taala masih bisa memaafkan, karena terkadang orang ragu itu belum mantap ilmu yang masuk itu ke dalam dirinya. Tetapi kalau sudah jelas, banyak para ulama yang sudah menjelaskan kepada dirinya bahwa itu adalah hadis sahih, disepakati kesahihannya, lalu masih juga ragu karena lebih mendahulukan akal, logika, waliyadzubillah. Ini celah masuknya kemunafikan. Ya. Waliyadzubillah. Maka dijelaskan di sini, kita ulang lagi sesuai dengan redaksi yang berbahasa Arab. Ya. Fa idza syakka fi qalbihi hal ma jaa bihi Rasul sahih aw ghairu sahih. Apabila seseorang itu ragu di dalam hatinya, apakah apa yang dibawa oleh Rasul ini sahih atau tidak sahih, benar atau tidak benar, membiarkan terus dalam dirinya keraguan. Apakah kebangkitan nanti ada atau tidak? Setelah kematian ini ada atau tidak kebangkitan? Dia ragu. Adakah surga atau neraka itu ada atau tidak? Dia ragu. Padahal sudah ada nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang itu, tapi dia ragu terus. Fahadha yakfuru bisyakkihi walau kana yusalli. Kalau orang sudah sampai kepadanya hujjah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dia pun memiliki akal yang sehat untuk berpikir, kemudian sudah jelas betul-betul, tidak ada pada dirinya kelemahan di dalam akalnya. Dia bukan orang yang gila, bukan orang yang maaf saja idiot gitu ya. Dia orang yang normal. Bisa mencerna itu kalau dia baca, kalau dia perhatikan penjelasan, tetapi membiarkan dirinya dalam keraguan, maka dijelaskan fahadha yakfuru bisyakkihi. Orang yang ragu itu kufur dikarenakan keraguannya. Sekalipun dia sholat, walau kana yusalli wa yasum wa ya'mal ma ya'mal. Dia berpuasa, dia berhaji, ya. Tetapi dia kurang yakin dengan apa yang dia lakukan ini. Ini wajib atau enggak nih? Saya enggak, kurang ragu. Saya ikut-ikutan aja lah. Tapi saya masih ragu. Nah, sikapnya seperti ini karena hidup terus di dalam keraguan, maka itu menjadikan seseorang kufur. Insyaallah ini jelas, ya. Kemudian, fa idza lam yakun jaziman bil iman wa kana ladaihi syakkun wa taraddud bi sihhati ma ja'at bihi rusul. Kalau dia tidak mantap di dalam hatinya, ya, tidak meyakini keimanan ini dan meragukan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia mengatakan yumkin an yakuna hadza sahih aw laisa. Kemungkinan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW itu benar, ya kemungkinan enggak benar. Kan ini ucapan orang yang ragu. Ya. Fahadha yakunu murtaddan 'anil Islam. Maka kalau itu sampai terucap, dia murtad sudah. Sampai ada di dalam pernyataannya, apakah itu secara lisan atau tertulis. Dia mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad SAW itu kemungkinan benar, ada kemungkinannya tidak benar. Nah, kalau itu terucap,
Kita bisa menilai. Tapi kalau tidak diucapkan, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah juga. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keraguan sekalipun tidak terucap di hadapan manusia. Itu adalah bagian dari riddah, menjadikan orang keluar dari Islam. Sekalipun orang itu bersyahadat, walau kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah min ghairi i'tiqad li ma'naha, dia ragu-ragu dengan makna syahadat itu, maka murtad. Lalu dijelaskan, ini sikap kita, walakin nahnu ma lana illa dhawahir, yang kita nilai dari seseorang adalah zahirnya. Kalau keraguan itu sudah terucap oleh seseorang, lalu kita berikan nasihat. Ada yang perlu kita ingat juga, bahwa kita ini tugasnya hanya mengingatkan, tidak boleh memvonis langsung. Kalaupun mengingatkan, bahasanya adalah ucapan Anda yang mengatakan ragu dengan ajaran Rasulullah, benar atau tidak, itu ucapan yang bisa jadi menjadikan Anda murtad. Hati-hati. Anda harus bertobat. Anda harus yakin. Buang keraguan itu. Tidak boleh lagi ragu. Karena ucapan Anda yang mengatakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bisa benar, bisa salah, bisa tidak benar. Itu bisa menjadikan Anda kufur. Kita tidak mengatakan Anda ini sudah murtad. Tidak. Karena harus hujah itu jelas sampai betul-betul. Dan tidak ada penghalang. Dia bukan orang yang masih samar-samar ilmunya, maksudnya baru ngaji sekali dua kali, tapi harus orang itu sudah sering ngaji. Iya. Sampai kepadanya hujah itu. Dalam masalah yang dia ragukan itu sudah banyak yang memberitahu. Dan berkali-kali. Lalu yang berhak untuk memvonis dia itu adalah orang yang murtad adalah para ulama. Ya, sekelas mufti. Ya, kalau kita di sini, kalau yang berupa lembaga adalah Majelis Ulama Indonesia, tidak sembarang orang yang menyatakan si fulan atau kelompok A yang meragukan bahwa masalah hari kiamat ada atau tidak itu adalah murtad kelompok A atau si fulan murtad. Itu yang berhak untuk memberikan vonis ta'yin namanya adalah lembaga kaum muslimin yang dipercaya oleh kaum muslimin, bukan perorangan. Kita hanya menasihati aja. Kalau ada orang yang mengungkapkan keraguannya, saya percaya nggak percaya, namanya kebangkitan, dia bilang di hadapan kita. Tidak boleh kita mengatakan Anda itu murtad. Sekali lagi, kita tidak berhak untuk memvonis, mentakyin seseorang atau kelompok. Yang berhak itu adalah perorangan atau lembaga yang diamanatkan oleh kaum muslimin untuk mentakyin, memvonis si A itu murtad atau tidak. Kenapa mesti mereka? Karena kalau masing-masing orang memvonis orang lain sebagai orang murtad, kacau. Akan terjadi nanti pertumpahan darah. Tiba-tiba kok di kampung A ada orang yang dipenggal. Kenapa? Karena kepala desanya mengatakan murtad atau RT-nya menilai dia murtad, maka langsung dipenggal. Wah, ya kacau lah kaum muslimin. Jadi harus lembaga atau mufti, ahli fatwa yang diberikan kepercayaan oleh kaum muslimin untuk mengeluarkan fatwa.
Ya dalam hal ini di Indonesia ini hanya Majelis Ulama Indonesia yang mewakili umarok. Ya. Umarok Indonesia. Ya. Karena belum ada yang bersifat umum untuk kaum muslimin seluruhnya, yaitu khilafah tidak ada, maka yang dipercaya oleh kaum muslimin di Indonesia ya Majelis Ulama Indonesia. Tidak boleh sembarang orang untuk memvonis murtad. Jadi tadi walakin nahnu ma lana illa adh-dhawahir wa amma ma fil qulub minal yaqin wasyak wa minal iman wal kufri fa hadza la ya'lamuhu illa Allah Subhanahu wa taala. Untuk perorangan menilai kekufuran, hanya menilai menasehati tadi, bahwa harus ini orang ini dinasehati karena dia ragu dengan adanya hari kiamat, dengan adanya surga neraka. Dilihat dari zahirnya aja. Kalau dia sudah berbicara mengatakan saya ragu adanya surga, apa yang diceritakan tentang nikmat surga dalam Al-Quran itu, misalnya dia mengatakan itu dongeng-dongeng aja, saya masih ragu. Nah, kalau sudah terucap, kita wajib menasehati, memerintah, mengajak dia supaya membuang keraguan itu dan meyakini karena memang ini sumbernya dari Al-Quran dan hadis yang sahih tentang Al-Quran, tentang surga dan neraka itu. Insya Allah jelas ini. Nah, lalu insya Allah kita akan masuk nanti dalam pembahasan ya, pembagian usul, ya, usulur riddah ini. Pembagian usulur riddah. Yang ini sangat kita harus kuasai juga, karena sebelum masuk ini, supaya begitu masuk dalam pembahasan pertama ya, tentang riddah yang akan membuat seseorang murtad, maka harus dikuasai. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup kita tutup. Fadhal. Iya, Pak siapa?